Selamat pagi kekasih Tuhan, kita kembali lagi di dalam Daily Devotion. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Allah. Sakatakan ralayana tukur ralayana takat ralayana tukur ralayana. Kami bersyukur kepadamu Tuhan saat pagi hari yang indah ini. Engkau yang telah membangunkan setiap kami dari peristirahatan semalam dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk senantiasa merenungkan segala kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu yang akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Urapi kami hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, agar apa yang keluar dari tutur kata kami adalah kekuatan dan berkat bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan, saat pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema apa yang Tuhan inginkan. Kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Bunyinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dalam ayat 12 ini ada satu kalimat bicara tentang barang siapa di sini, saudaraku. Kalimat ini mengandung satu arti bahwa itu menunjukkan untuk orang banyak, lebih daripada satu orang. Nah, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, ia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus masih berada di bumi ini, Tuhan melakukan kehendaknya Bapa. Kita perlu ketahui kehendak Bapa, yaitu memberitakan Injil. Itu dilakukan dan dikerjakan Tuhan semasa Tuhan ada di bumi ini. Sebelum Tuhan naik ke surga. Pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah memberitakan Injil. Dalam Lukas pasal 8 ayat yang pertama di situ dikatakan, Yesus berjalan dari desa ke desa, kota ke kota, untuk memberitakan Injil, kebenaran Allah, berita kerajaan surga, berita yang membawa di dalam keselamatan, supaya orang yang percaya mengalami hidup yang kekal. Di samping itu Yesus melakukan satu hubungan dengan Bapa, membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa kepada Bapa. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan ketika Yesus berdoa puasa selama 40 hari, 40 malam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal itulah yang Tuhan kerjakan untuk menggenapi kehendak Bapa. Sehingga di dalam pribadi Yesus mengalami suatu pelayanan yang penuh dengan mujizat demi mujizat. Kuasa Allah yang dinyatakan di permukaan bumi melalui pelayanan Yesus. Yang sakit lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Yang sakit buta
disembuhkan oleh Tuhan, dia bisa melihat. Bahkan Tuhan dalam pelayanan Yesus, pada saat itu mujizat terjadi. 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan dari 5 roti dan 2 ikan. Kekasih Tuhan, itulah yang Tuhan kerjakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 di situ, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dengan dasar inilah ada satu pertanyaan yang ada di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan di saat seperti ini, yang kalau kita melihat dengan keadaan tidak memungkinkan, semuanya diliputi dengan keterbatasan. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini, yang semuanya serba terbatas. Seolah-olah tidak ada yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Dengan keterbatasan kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan, mungkin keadaan yang sulit, ya, tidak bisa dibatasi. Tuhan bisa membuat terobosan di tengah-tengah hidup kita untuk memberikan hikmat apa yang harus kita lakukan. Kita bisa melakukan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memberitakan firman seperti apa yang Yesus lakukan. Memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, kebenaran yang daripada Allah. Apa yang keluar daripada mulut kita adalah kebenaran. Apa yang keluar dari perkataan kita adalah mengkuatkan iman orang. Memberikan berita yang penuh dengan sukacita. Kalau pada zaman Yesus, Yesus memberitakan kebenaran, berita yang bahagia. Berita-berita kerajaan Allah. Kekasih Tuhan, kita pun sebenarnya bisa melakukan hal itu. Pemberitaan firman. Firman harus disampaikan. Kebenaran itu harus disampaikan kepada siapapun. Baik itu orang yang mengenal kepada Tuhan ataupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita di jalan, kita ketemu orang, kita bisa sampaikan firman. Kebenaran yang datangnya daripada Allah itu akan membawa kekuatan iman. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat ada kebenaran yang bukan daripada Allah, kebenaran dari manusia yang kadangkala itu diberitakan di sana sini, kebenarannya pribadi yang membuat orang itu resah, yang membuat orang itu takut, yang membuat orang itu cemas, yang membuat orang itu tidak percaya dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, dan firman Tuhan mengajak kita, beritakan kebenaran, beritakan berita sukacita, beritakan kerajaan Allah. Dan itu memang merupakan satu tanggung jawab kita atau kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ingatlah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu kuasa yang dalam diri kita. Dan saya percaya iman itu tumbuh dari pendengaran. Biarlah kita menyampaikan berita yang sukacita, berita yang benar. Karena kita lihat firman Allah, iman itu tumbuh dari segala pendengaran kita. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 disitu katakan, iman itu tumbuh dari segala pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Bukan pendengaran
dari segala pendengaran yang kita dengar di sekeliling kita pada saat ini. Kadang-kala membuat kita ini takut, yang membuat kita ini cemas, yang membuat kita ini bertanya-tanya apakah kita bisa melakukan hari-hari ke depan. Tetapi saudaraku, saya katakan bersama dengan Tuhan, kalau kita hidup dalam iman pengharapan Tuhan, dan yang kita dengar adalah kebenaran-kebenaran yang daripada Allah, perkataan-perkataan yang membuat kita ini tumbuh di dalam iman, kita sanggup menghadapi kehidupan ke depan. Meskipun kesukaran demi kesukaran, kesulitan demi kesulitan, dengan adanya PPKM kita tidak maksimal untuk melakukan aktivitas. Tetapi saudara, kita punya Tuhan. Tuhan punya cara banyak, dan Dia Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dalam hidup kita supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kekasih di dalam Tuhan, saya katakan di samping kita memberitakan firman, memberitakan kebenaran, memberitakan berita yang sukacita, berita yang benar, berita-berita yang memuliakan nama Tuhan, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, firman Allah berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya tekankan kepada saudara, selain kita menyampaikan firman Allah, berita surga, berita yang benar, berita yang positif, kembali saya tekankan, saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Yesaya berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada perkara yang sulit untuk mencari Tuhan. Tuhan ada di dalam permukaan bumi ini, sebab langit dan bumi yang menciptakan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ada di mana-mana. Terlebih kuasa Tuhan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya katakan carilah kepada Tuhan selama Tuhan bisa kau temui. Semuanya sulit, perekonomian sulit, untuk mencari pekerjaan sulit, untuk kehidupan pun mengalami kesulitan. Bahkan banyak yang diserang dengan penyakit yang saat ini sementara bekerja di permukaan bumi ini, yaitu virus corona. Semuanya saya katakan serba sulit. Tetapi saudaraku, Tuhan berfirman, carilah Tuhan dengan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya katakan saudaraku, cari Tuhan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi kita belajar apa kata Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar untuk berbagi hidup kepada yang lain melalui doa, melalui penyembahan kita untuk orang lain. Ketika kita melihat orang yang dalam kondisi terpapar dengan sakit penyakit seperti sekarang ini, jangan malas-malas kita bawa dalam doa. Jangan malas-malas kita mencari Tuhan untuk membawa mereka dalam hadirat Tuhan, agar kesembuhan itu terjadi. Ketika kita melihat saudaraku yang kasih Tuhan, saudara kita mengalami kesulitan perekonomian, di samping tindakan kita harus kita melakukan, saudaraku, kita tetap duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita bisa temui Tuhan selama 24 jam dengan membawa setiap pokok-pokok doa, baik itu untuk bangsa dan negara kita yang saat ini mengalami, saudaraku, ya, kesulitan perekonomian, kesulitan saudaraku dalam segala hal. Kita belajar dan kita berdoa agar bangsa Indonesia dipulihkan perekonomiannya, dihentikan dari segala virus corona yang saat ini bekerja. Dan kalau kita perhatikan dengan yang lain, saudaraku, berapa banyak kematian manusia atau jiwa oleh karena penyakit yang sementara menyebar, saudaraku. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menghentikan semuanya ini. Hanya dengan doa, hanya dengan kehidupan yang benar, semuanya bisa berhenti. Karena Tuhan tidak terbatas kuasanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Dalam Efesus pasal 3 ayat yang 20. Di situ dikatakan dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Saudara, pikiran kita terbatas. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu terbatas. Dan bisa saya katakan membangun hubungan kita kepada Tuhan pun kadangkala terbatas. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang berkuasa, Roh yang hidup, tidak pernah terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Maka kekasih di dalam Tuhan, kuasa Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita bawa di dalam hadirat Tuhan, yang merupakan hubungan pribadi kita kepada Tuhan, tidak sia-sia. Jawaban Tuhan itu nyata. Saya katakan kepada saudara semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat yang ada di GPI Lusai, doa itu bukan mengurangi waktu untuk kita bekerja. Tindakan kita membangun hubungan kepada Allah, tindakan kita berdoa duduk diam di hadirat Allah, bukan mengurangi waktu untuk kita bekerja yang lain. Tetapi tahukah saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bahwa akan menambah waktu Tuhan untuk bekerja lebih banyak lagi dalam hidup kita. Jadi ada satu keuntungan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Maka seringkali dikatakan banyak kau berdoa, banyak berkat Tuhan. Kurang berdoa, kurang berkatnya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hanya dua hal saya katakan, beritakan Injil kebenaran, kerajaan Allah yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang percaya, supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal dan tetaplah membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara engkau menyembah Tuhan, dengan cara engkau mendengarkan firman Allah, dengan cara engkau melakukan firman Allah, dengan cara engkau berdoa. Kekasih Tuhan, karena itu apa yang kita lakukan itu tidak akan mengurangi sukacita dalam hidup kita. Tidak akan mengurangi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat Tuhan dalam diri kita. Seperti tadi saya katakan, doa bukan mengurangi kita bekerja, tetapi justru menambah waktu Tuhan untuk kerja lebih banyak dalam hidup kita. Oleh karena Roh Kudus dalam hidup kita, Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini Engkau yang telah berfirman Tuhan, dan kami percaya Tuhan setiap kami yang mendengar memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah kami siap untuk melakukan apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan setiap kami. Untuk mempersiapkan diri ya Tuhan bertemu dengan Engkau. Terlebih ya Tuhan untuk melakukan ya Tuhan kebenaran-Mu. Memberitakan kebenaran, memberitakan berita sukacita. Bahkan Tuhan biar kami tetap Tuhan tinggal di dalam kehendak-Mu. Dalam rencana-Mu, dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada damai sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami dalam melakukan segala aktivitas yang kami lakukan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.